Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Roli Murta, di mata pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital. Kali ini kita akan membahas tentang 4 bagian di pertemuan pertama Simulasi dan Komunikasi Digital. Apa itu? Yang pertama, kita akan membahas logika. Bagaimana kita berpikir secara menggunakan logika atau pikiran. Yang kedua, algoritma komputer. Bagaimana sebuah komputer itu bekerja dan bagaimana sebuah komputer itu mengelola informasi. Dan yang ketiga adalah menggali ide, di mana kita akan mencoba menggali ide yang ada diri kita. Kita akan coba tuangkan dalam bentuk tulisan ataupun gambar sesuai dengan pembelajaran kita nantinya. Yang keempat adalah memetakan pikiran, petaminda. Jadi di petaminda ini kita akan coba memetakan pikiran yang kita sudah rancang di awal tadi, ya. Kemudian kita petakan pikiran kita itu supaya apa? Supaya kita bisa lebih mudah mencerna informasi, kemudian lebih mudah menyampaikan suatu informasi ke halayak banyak. Mungkin itu saja dulu untuk pembukaannya. Baik, kita akan bahas yang pertama tadi, yaitu logika. Apa itu logika? Ya, manusia atau makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik dan benar. Kemudian manusia itu dikatakan dapat berpikir dengan baik ditinjau dari dua hal. Yang pertama, rasionalitas, ialah ia dapat menentukan bertindak secara logis. Nah, kalau dia bisa bertindak secara logis, artinya dia punya rasionalitas. Yang kedua, manusia itu punya moralitas, yang dimana dia mempunyai etiket sopan dan santun. Jadi tadi yang rasionalitas, berpikir secara rasional. Yang kedua adalah moralitas. Ini harus dipunyai oleh manusia yang punya logika yang baik dan benar. Kemudian kita harus mempunyai pola pikir. Bagaimana pola pikir kita ini bisa kita kembangkan ke depannya dengan menerapkan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Artinya dalam tadi ada rasionalitas dan ada moralitas. Kita harus mempunyai pola pikir yang baik. Pola pikir ini dibutuhkan oleh setiap manusia dalam keadaan apapun. Dalam keadaan bangun tidur kah, dalam keadaan dia belajar, ataupun dalam keadaan apapun. Pikiran logis ini atau pola pikir yang baik itu adalah dia bisa mengembalikan rasa rasional tadi dan moralitas tadi pada tempatnya. Contoh seperti ini. Kalau ketika kita bangun tidur, kita biasanya rasionalitas kita itu hilang atau moralitas kita itu hilang tiba-tiba. Dengan syarat kita dibangunkan dengan keadaan kaget, misalnya seperti itu. Atau kita dalam keadaan tidak sadarkan diri, mungkin terjatuh membawa kendaraan bermotor atau lain sebagainya, itu bisa mengakibatkan moralitas dan rasionalitas kita itu hilang. Nah, dari hal yang tadi kita pelajari, ada manfaatnya rupanya. Logika ini mempunyai manfaat, antara lain, yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Kemudian membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikan lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran, menghindari kesesatan bernalar. Kita lanjutkan dengan algoritma komputer. Algoritma komputer itu apa sih sebenarnya? Jadi sebuah komputer itu dia mempunyai pola pikir juga. Pola pikirnya itu disebutnya algoritma. Cara berpikirnya komputer. Cara berpikir komputer sama nggak berpikirnya manusia? Berbeda tentunya, karena yang membuat komputer manusia juga sebenarnya. Jadi intinya algoritma komputer itu dia mempunyai satu rangkuman khusus, ya, yang mengelola kemampuan komputer itu bekerja, bagaimana komputer itu mengolah informasi. Intinya algoritma komputer itu logika berpikirnya komputer dan dapat diterima oleh akal pikiran kita. Misalnya komputernya bilang A, ya kita harus itu tuh A gitu. Jadi harus sama ya, harus sesuai dengan misalnya komputernya kita sadar, kita matikan komputernya, ya harus sama kejadiannya yang kita matikan dengan komputer itu terjadi. Kemudian apa sih kaitan logika dan algoritma yang sudah kita bahas tadi? Logika kita kenalnya tadi adalah bagaimana cara berpikir. Kemudian algoritma itu apa? Susunan cara berpikirnya untuk menyelesaikan suatu masalah. Artinya algoritma itu susunan-susunan untuk menyelesaikan masalah. Tadi logika adalah
pikiran secara logis manusia yang mempunyai moralitas dan rasionalitas. Kemudian algoritmanya adalah bagaimana seorang manusia itu bisa memecahkan suatu masalah. Tepatnya kalau kita pindahkan algoritma itu ke komputer, artinya komputer itu bisa menyelesaikan suatu masalah. Algoritma itu berasal dari kata algorithm. Algorithm itu diambil dari yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yaitu penulis buku Al-Jabar wal Muqabalah. Dia orang Arab ya, ilmuwan Islam, artinya dia orang Islam yang menemukan bagaimana algoritma ini. Kenapa namanya jadi algoritma? Karena orang barat tidak bisa menyebutkan algoritmi, jadinya algorithm. Algorithm berubah nama di Indonesia kan menjadi algoritma. Terakhir untuk kesimpulan, logika dan algoritma kaitannya apa? Jadi ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan-urutan langkah-langkah terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa logis dengan tujuan tertentu. Artinya gabungan antara logika dan algoritma itu intinya menyelesaikan suatu masalah. Kalau Anda punya masalah, berarti Anda harus menyelesaikan dengan logika dan algoritma. Baik, untuk tugas kita kali ini, kita langsung saja. Kalian boleh menuliskan satu algoritma, yang dimana algoritma itu membuat suatu penyelesaian masalah yang ada di sekitaran kita. Mungkin nanti silahkan kalau ada pertanyaan silahkan ditanya aja. Tapi intinya carilah satu permasalahan kemudian dibuatkan algoritma penyelesaian masalah tersebut. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.